Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Di sebuah sudut Temaram, Kota Semarang, tahun 2008, sebatang pohon beringin tua berdiri angkuh di persimpangan jalan yang jarang dilintasi manusia saat malam tiba. Batangnya yang kekar dan sulur-sulur akarnya yang mencuat garang, seolah menjadi penjaga sebuah legenda kelam yang berbisik di antara heningnya malam. Konon, arwah penasaran seorang wanita bersemayam di sana. Arwah yang menaruh dendam kesumat pada pemuda pemabuk. Setiap tengah malam, jika ada pemuda yang nekat melintas sendirian di bawah pohon itu dalam keadaan mabuk, kecelakaan fatal akan merenggut nyawanya. Sebuah kutukan yang lahir dari tragedi, menanti korban berikutnya dalam kepekatan abadi. Suara tawa dan denting botol yang beradu memenuhi udara pengap di sebuah warung remang-remang di pinggiran Semarang. Asap rokok bergulung-gulung menyatu dengan aroma alkohol murah dan keringat. Di salah satu meja pojok, 3 sahabat, Budi, Anton, dan Surya, tengah menghabiskan malam. Anton, dengan wajah yang sudah memerah, adalah yang paling berisik, seolah ingin menumpahkan semua masalahnya ke dalam setiap tegukan bir. "Tambah lagi, Bud. Malam ini kita lupakan semuanya," teriak Anton sambil mengangkat botolnya. Budi yang terlihat lebih kalut hanya mengangguk lemah. Pikirannya melayang pada pertengkarannya dengan Rina, kekasihnya sore tadi. Kata-kata pedas Rina tentang kebiasaannya minum-minum bersama teman-temannya masih terngiang jelas. Malam ini, ia sengaja menenggelamkan dirinya dalam alkohol, mencari pelarian sesaat. Hanya Surya yang tampak waras di antara mereka. Ia sedari tadi hanya mengaduk-aduk es tehnya, menatap kedua sahabatnya dengan cemas. "Sudah lewat tengah malam, sebaiknya kita pulang," ujarnya dengan nada datar. "Ah, kau ini seperti ibu-ibu saja, Sur," cibir Anton. "Santai sedikit, Budi sedang suntuk, kita harus menemaninya." "Justru karena dia suntuk, dia tidak seharusnya mabuk seperti ini," balas Surya, tatapannya beralih ke Budi. "Bud, ayo ku antar pulang. Bahaya kau naik motor sendiri." Budi menepis tangan Surya yang mencoba menahannya. Tiba-tiba, ia berdiri dengan sempoyongan, tatapannya kosong. "Aku bisa pulang sendiri," desisnya. Ia melemparkan beberapa lembar uang lusuh ke atas meja dan berjalan terhuyung-huyung keluar warung. Surya bergegas menyusul. "Bud, jangan lewat persimpangan beringin itu, putar jalan saja, aku mohon," serunya, rasa kekhawatiran yang aneh tiba-tiba menjalari hatinya. Budi berhenti sejenak, lalu tertawa sinis. "Kau masih percaya omong kosong itu? Kuntilanak merah, jangan konyol, Sur." Tanpa menoleh lagi, ia menyalakan motor bebeknya, suara knalpot yang memekakan telinga memecah keheningan sesaat sebelum akhirnya lenyap di telan kegelapan malam menuju jalan terkutuk itu. Udara malam terasa menusuk tulang saat Budi memacu motornya. Jalanan lengang hanya diterangi beberapa lampu jalan yang cahayanya kuning dan redup. Kepalanya terasa berat dan pandangannya mulai kabur. Namun, egonya menolak untuk mengakui bahwa ia berada dalam bahaya. Ia terus melaju, semakin dekat dengan persimpangan angker itu. Pohon beringin raksasa itu tampak seperti monster hitam yang mengancam di kejauhan. Semakin dekat, Budi merasakan sesuatu yang ganjil. Tiba-tiba, angin yang tadinya tenang berembus kencang, membawa aroma bunga Kamboja yang pekat dan memuakan. Bulu kuduknya serentak berdiri. Tepat saat motornya berada di bawah kerindangan pohon beringin, mesinnya tiba-tiba mati. Cit! Motor berhenti mendadak. Budi mengumpat kasar.
Ia mencoba menyalakan mesinnya berulang kali, namun tak ada respon. Hening. Hanya suara jangkrik dan embusan angin dingin yang terdengar. Ia mendongak, menatap dahan-dahan pohon yang menjulang seperti lengan-lengan raksasa. Di antara dedaunan yang lebat, di bawah sorot bulan yang pucat, ia melihatnya. Sosok itu, berbalut kain merah darah yang menjuntai. Wajahnya pucat pasi, dengan rongga mata yang hitam legam, menatap lurus ke arahnya. Tiba-tiba, sebuah senyum mengerikan terkembang di bibir pucat itu. Jantung Budi serasa berhenti berdetak. Seluruh tubuhnya kaku, terkunci oleh teror yang tak terperikan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dari balik sosok itu, terdengar suara tawa melengking yang menyayat hati. Hihihihihihi. Suara tawa yang penuh penderitaan sekaligus kebencian. Tiba-tiba, dari tikungan jalan di belakangnya, sepasang lampu terang menyorot tajam. Sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi, seolah muncul dari ketiadaan. Budi terpaku, matanya membelalak ngeri. Ia tak bisa bergerak, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya di tempat. Dalam sepersekian detik terakhir, ia melihat sosok merah itu melayang tepat di hadapannya. Senyumnya semakin lebar. Brak! Pagi menjelang dengan muram. Surya terbangun oleh dering ponselnya yang tak henti-henti. Dengan mata yang masih berat, ia menjawab panggilan itu. Suara di seberang telepon, suara Ibu Budi yang histeris, seketika mengusir kantuknya. Dunia Surya seakan runtuh saat itu juga. Ia bergegas menuju lokasi kejadian. Garis polisi sudah terpasang, mengelilingi pohon beringin itu. Kerumunan warga berbisik-bisik. Di sana, ia melihat sisa-sisa motor Budi yang sudah tak berbentuk, dan sebuah noda darah yang menghitam di aspal. Pak RT, seorang pria paruh-baya, menepuk pundak Surya dengan prihatin. Kata polisi ini kecelakaan tunggal, mungkin karena mabuk, lalu menabrak pohon, kata Pak RT pelan. Tapi kita semua yang tinggal di sini tahu, ini bukan kecelakaan biasa. Hati Surya mencelos. Kata-kata terakhirnya pada Budi tadi malam kembali teringang. Penyesalan yang dalam menikamnya. Tak lama, Anton datang dengan wajah pucat dan mata bengkak. Ia berlari menerobos kerumunan, lalu jatuh terduduk di tepi jalan, menatap pemandangan mengerikan itu dengan tatapan kosong. Ini salahku, Sur. Ini semua salahku. Isak Anton. Suaranya bergetar hebat. Aku yang mengajaknya minum banyak. Aku yang membuatnya marah. Surya hanya bisa terdiam, memeluk sahabatnya yang hancur oleh rasa bersalah. Ia menatap pohon beringin itu dengan tatapan nanar. Di salah satu dahannya yang rendah, ia bersumpah melihat secari kain merah kecil tersangkut, berkibar pelan ditiup angin pagi. Legenda itu bukan lagi sekadar cerita penantar tidur. Legenda itu nyata dan telah merenggut nyawa sahabatnya. Suasana duka menyelimuti rumah Budi selama berhari-hari. Acara tahlilan dihadiri banyak kerabat dan teman, termasuk Rina, yang tak henti-hentinya menangis di sudut ruangan. Rasa bersalah juga menghantui Rina. Pertengkaran terakhir mereka menjadi beban yang tak tertanggungkan. Sementara itu, Anton semakin terpuruk dalam jurang penyesalan. Ia tak lagi minum bersama teman-teman, tapi kini ia minum sendirian di kamarnya yang gelap, mencoba mematikan rasa sakit dan bersalahnya. Namun, semakin ia mabuk, semakin jelas bayangan kejadian malam itu menghantuinya. Suatu malam, saat ia menenggak botol terakhirnya, tiba-tiba ia mencium aroma bunga Kamboja yang sangat kuat dari jendela kamarnya yang tertutup rapat. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa ada yang mengawasinya. Tiba-tiba, terdengar bisikan lirih tepat di telinganya. Sebuah suara perempuan yang dingin dan penuh kebencian. Giliranmu, sebentar lagi. Anton melompat ketakutan. Botol di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping. Ia yakin tidak sedang berhalusinasi. Teror itu nyata. Khawatir dengan kondisi Anton yang semakin parah, Surya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia memberanikan diri menemui Mbah Karto, sesepuh di kampung dekat persimpangan itu yang diyakini mengetahui banyak hal. Di rumahnya yang sederhana, Mbah Karto, dengan tatapan mata yang bijak, akhirnya menceritakan kisah tragis di balik pohon beringin itu.
Dulu, ada seorang kembang desa bernama Ratmi. Dia gadis yang baik dan santun. Suatu malam, ia pulang ke malaman dan dicegat oleh segerombolan preman mabuk di bawah pohon itu. Mereka memperkosanya secara brutal, lalu membunuhnya agar kejahatan mereka tidak terbongkar. Jasadnya dibuang begitu saja di semak-semak. Surya mendengarkan dengan napas terhadan. Arwahnya tidak tenang, penuh dendam pada para pemabuk yang telah merenggut kehormatan dan nyawanya. Itulah kenapa ia menjadi kuntilanak merah, warna merah dari darahnya dan dendamnya yang membara. Ia akan terus memburu siapapun yang melintas di bawah pohonnya dalam kondisi mabuk, sebagai pelampiasan amarahnya yang abadi. Teror yang dialami Anton semakin menjadi-jadi. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan terus-menerus merasa diawasi. Bisikan-bisikan gaib dan penampakan sekilas sosok merah membuatnya nyaris gila. Puncaknya, pada suatu malam Jumat Kliwon, didorong oleh campuran alkohol, rasa bersalah, dan putus asa, Anton mengambil kunci motornya. "Aku harus menemuinya, aku harus minta maaf," racau Anton saat Surya mencoba menahannya di rumah. "Jangan gila, Ton, kau mau mati," bentak Surya panik. Namun Anton sudah seperti orang kesetanan. Ia mendorong Surya hingga terjatuh dan berlari menyalakan motornya, melesat menuju persimpangan maut itu. Surya, tanpa pikir panjang, segera menyusul dengan motornya, memacu secepat yang ia bisa, berdoa agar tidak terlambat. Setibanya di persimpangan, pemandangan mengerikan menyambut Surya. Anton sudah berdiri tepat di bawah pohon beringin, berteriak-teriak histeris ke arah dahan-dahan pohon. "Keluarlah kau, ambil nyawaku jika itu yang kau mau. Ini salahku, bukan salah Budi." Angin tiba-tiba berhenti berembus. Suasana menjadi hening mencekam. Tiba-tiba dari atas pohon, sosok kuntilanak merah itu muncul. Kali ini wujudnya jauh lebih jelas. Gaun merahnya yang kusam tertiup angin yang entah datang dari mana. Wajahnya yang pucat dipenuhi jejak air mata darah dan matanya menyala oleh amarah yang telah tersimpan puluhan tahun. Suara tawa melengkinnya kembali terdengar, lebih keras dan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Anton jatuh terduduk, lumpuh oleh rasa takut. Dari kejauhan, sepasang cahaya lampu truk kembali muncul, melaju kencang ke arah Anton yang tak berdaya. "Anton, awas!" teriak Surya. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Surya berlari dan menarik tubuh Anton sekuat tenaga, menjatuhkan diri bersamanya ke pinggir jalan. Tepat pada saat itu, truk besar itu melintas dengan suara menderu hanya beberapa senti dari tempat mereka berada, lalu lenyap begitu saja di tikungan seolah tak pernah ada. Mereka berdua terbaring di tanah, terengah-engah. Saat mereka mendongak, sosok merah itu masih melayang di atas pohon, menatap mereka dengan tatapan kecewa dan marah sebelum akhirnya perlahan memudar dan menghilang ke dalam kegelapan. Sejak malam itu, Anton berhenti total menyentuh alkohol. Ia dan Surya sering berziarah ke makam Budi, mendoakannya dalam diam. Persimpangan jalan dengan pohon beringin tua itu masih berdiri di sana, tetap sepi dan angker. Legenda kuntilanak merah tidak pernah mati, terus menjadi pengingat kelam bahwa beberapa dendam tidak akan pernah padam oleh waktu dan terus menanti dalam keheningan malam yang terkutuk. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.